Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Echa Rodatul Ilmi dengan stambuk A1 Q1 21029 kelas A. Saya membuat video ini guna tujuan memenuhi tugas dari mata kuliah bimbingan konseling pribadi dan sosial. Sekali ini saya akan mereview materi tugas perkembangan individu sosial. Langsung saja, yang pertama adalah masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak atau late childhood berasal dari usia 6 tahun sampai tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual. Pada awal dan akhirnya, akhir masa kanak-kanak ditandai oleh kondisi yang sangat mempengaruhi penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial anak. Tibanya akhir masa kanak-kanak dapat secara tepat diketahui, tetapi orang tidak dapat mengetahui secara tepat kapan periode ini berakhir karena kematangan seksual, yaitu kriteria yang digunakan untuk memisahkan masa kanak-kanak dengan masa remaja, timbulnya tidak selalu pada usia yang sama. Menurut Hafiz 1976, tugas perkembangan yang perlu dipenuhi pada usia anak-anak atau usia sekolah adalah: yang pertama, belajar tentang keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan yang ringan-ringan atau mudah. Pada periode ini, pertumbuhan otot dan tulang berlangsung dengan cepat. Anak belajar menggunakan otot-otot mereka untuk mempelajari berbagai keterampilan yang oleh karena itu kebutuhan untuk beraktivitas dan bermain sangatlah penting. Anak laki-laki memiliki aktivitas yang lebih tinggi daripada anak perempuan. Yang kedua, membentuk sikap-sikap sehat terhadap dirinya demi kepentingan organismenya yang sedang tumbuh. Lalu ketiga, belajar bergaul dan bermain bersama dengan teman-teman seusia. Anak-anak hendaknya mampu untuk menjalin sebuah keakraban dengan orang lain di luar lingkungan keluarganya. Yang keempat, belajar menyesuaikan diri dengan keadaan dirinya. Sebagai pria dan wanita, anak-anak mulai menyadari peranannya sesuai dengan jenis kelaminnya. Hal ini biasanya terjadi saat anak-anak menginjak umur 9 atau 10 tahun. Yang kelima, mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti keagamaan, ilmu pengetahuan, adat istiadat. Lalu ketujuh, mengembangkan kata hati, moral, dan ukuran nilai-nilai lainnya, seperti benar atau salah, baik atau buruk. Yang ke-8, mengembangkan sikap-sikap dalam memandang kelompok-kelompok sosial dan lembaga masyarakat. Adapun ciri-ciri perkembangan pada masa akhir kanak-kanak, yaitu yang terjadi: yang pertama, perkembangan fisik, lalu yang kedua, perkembangan kecerdasan, yang ketiga, perkembangan bahasa, yang keempat, perkembangan emosi, dan yang terakhir, perkembangan emosi. Selanjutnya, masa remaja. Masa remaja menurut Mapier berlangsung pada umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 2/13 tahun sampai 21/22 tahun adalah remaja akhir. Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut adolescens berasal dari bahasa Latin adolescere yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Bangsa primitif dan orang-orang purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode lain dalam rentang kehidupan. Anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi. Adapun tugas-tugas perkembangan remaja menurut Harlock ialah: yang pertama, menerima keadaan fisiknya dan menerima peranannya sebagai pria atau wanita. Yang kedua, menjalin hubungan-hubungan baru dengan teman-teman sebaya, baik sesama jenis maupun lain jenis kelamin. Yang ketiga, memperoleh kebebasan secara emosional dari orang tuanya, juga dari orang-orang dewasa lainnya. Yang keempat, memperoleh kepastian dalam hal kebebasan pengaturan ekonomis, sekurangnya untuk diri sendiri. Lalu yang kelima, memilih dan mempersiapkan diri ke arah suatu pekerjaan ataupun jabatan. Keenam, mengembangkan keterampilan-keterampilan dan konsep-konsep intelektual yang diperlukan sebagai warga negara. Ketujuh, menginginkan dan dapat berperilaku yang diperbolehkan oleh masyarakat.
Yang ke-8, mempersiapkan diri untuk memasuki masa pernikahan dan hidup berkeluarga. Ke-9, menyusun nilai-nilai kata hati yang sesuai dengan gambaran dunia yang diperoleh oleh ilmu pengetahuan yang memadai. Selanjutnya, karakteristik dari tugas perkembangan sosial pada remaja. Ada sejumlah karakteristik yang menonjol dari perkembangan sosial remaja, yaitu yang pertama, berkembangnya kesadaran akan kesunyian dan dorongan akan pergaulan. Yang kedua, adanya upaya memilih nilai-nilai sosial. Yang ketiga, meningkatkan ketertarikan pada lawan jenis. Yang keempat, mulai cenderung memilih karir. Lalu berikutnya masa dewasa dini. Dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Pada masa dewasa awal, identitas diri ini didapat sedikit demi sedikit sesuai dengan umur kronologis dan mental age-nya. Berbagai masalah juga muncul dengan bertambahnya umur pada masa dewasa awal. Dewasa awal adalah masa peralihan dari ketergantungan ke masa sendiri. Baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan sudah lebih realistis. Seseorang yang digolongkan dalam usia dewasa awal berada dalam tahap hubungan hangat, dekat, dan komunikatif dengan atau tidak melibatkan kontak seksual. Bila gagal dalam bentuk keintiman, maka ia akan mengalami apa yang disebut isolasi atau merasa tersisihkan dari orang lain, kesepian, menyalahkan diri karena berbeda dengan orang lain. Dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun. Saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Secara umum, mereka yang tergolong dewasa muda ialah mereka yang berusia 20-40 tahun. Ciri-ciri perkembangan dewasa awal adalah yang pertama, usia reproduktif atau reproductive age. Masa dewasa adalah masa usia reproduktif. Masa ini ditandai dengan membentuk rumah tangga, tetapi masa ini bisa ditunda dengan beberapa alasan. Yang kedua, usia pemantapan baik di bidang pekerjaan dan di bidang kehidupan berkeluarga. Ini adalah masa di mana seseorang mengatur hidup dan bertanggung jawab dengan kehidupannya. Yang ketiga, usia banyak masalah atau problem age. Masa ini adalah masa yang penuh dengan masalah. Jika seseorang tidak siap memasuki tahap ini, dia akan kesulitan dalam menyelesaikan tahap perkembangannya. Yang keempat, usia tegang dalam hal emosi atau emotional tension. Banyak orang dewasa muda mengalami kegagalan emosi yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang dialaminya seperti persoalan jabatan, perkawinan, keuangan, dan sebagainya. Yang kelima, masa keterasingan sosial. Dengan berakhirnya pendidikan formal dan terjunnya seseorang ke dalam pola kehidupan orang dewasa, yaitu karir, perkawinan, dan rumah tangga, hubungan dengan teman-teman kelompok sebaya semakin menjadi renggang, dan berbarengan dengan itu, keterlibatan dalam kegiatan kelompok di luar rumah akan terus berkurang. Yang keenam, masa komitmen. Mengenai komitmen, Bartlett mengatakan nampak tidak mungkin orang mengadakan komitmen untuk selama-lamanya. Yang ketujuh, masa ketergantungan. Masa dewasa awal ini adalah masa di mana ketergantungan pada orang lain, siapapun yang telah berjasa dalam dirinya. Yang ketujuh, masa perubahan nilai. Beberapa alasan terjadinya perubahan nilai pada orang dewasa adalah karena ingin diterima pada kelompok orang dewasa, kelompok sosial, dan ekonomi orang dewasa. Yang ke-8, masa kreatif. Bentuk kreativitas yang akan terlihat sesudah orang dewasa akan tergantung pada minat dan kemampuan individual, kesempatan untuk mewujudkan keinginan, dan kegiatan-kegiatan yang memberikan kepuasan sebesar-besarnya. Lalu berikutnya, tugas-tugas perkembangan dewasa awal. Optimalisasi perkembangan dewasa awal mengacu pada tugas-tugas perkembangan dewasa awal dengan rumusan tugas-tugas perkembangan dalam masa dewasa awal, yaitu yang pertama, memilih suatu pekerjaan, lalu yang kedua, memilih teman hidup atau sebagai calon suami atau istri, yang ketiga, membesarkan anak dan mengelola rumah tangga, yang keempat, mulai bekerja dalam suatu jabatan, yang kelima, memikul tanggung jawab sosial, yang keenam, memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilai pahamnya. Adapun masalah perkembangan pada dewasa awal
Dengan bertambahnya usia, maka semakin bertambah pula masalah-masalah yang menghampiri. Dewasa awal adalah masa transisi dari remaja yang huru-hara ke masa yang menuntut tanggung jawab. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang dewasa awal mengalami masalah-masalah dalam perkembangannya. Masalah-masalah itu antara lain masalah dalam dirinya atau personal hazard, fisiknya atau physical hazard, dan masalah dengan masyarakat ataupun social hazard. Mungkin itulah tadi materi yang saya dapat review. Saya kurang dan lebihnya saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.